Ya, masih bersama kami di Saling Silang, kontroversi pasal penghinaan presiden. Saya ke Pak Jazilul sebagai anggota Komisi Hukum DPR. Sejauh ini bagaimana pembahasannya, perkembangannya macam apa? Ini rancangan undang-undang KUHP ini memang cukup lama ya, karena banyak pasal-pasal yang baru, termasuk juga pasal penghinaan presiden ini. Ketika pemerintah sudah menyelesaikan dan menyampaikan draft yang sudah disusun secara akademis ya, ada landasan filosofi dan macam-macam. Kemudian muncullah satu pasal soal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, dua orang yang istimewa berdasarkan kedudukannya kira-kira begitu. Nah, teman-teman DPR, karena ini inisiatif pemerintah, tentu pada tahap pembicaraan pertama, teman-teman ini silakan saja masuk. Maksudnya teman-teman ini masuk menjadi LSM, bukan, maksudnya pasal itu silakan saja masuk, karena ini kan negara demokrasi. Semua yang disebut mengolah, merancang ini kan sebanyak mungkin pendapat kan bagus. Cuman memang setelah ini baru masuk pada tim perumus, tim sinkronisasi, gitu Pak. Ini masih awal sekali. Jadi masih jauh seperti kita itu baru awal seperti ini saja. Ini reaksi dari masyarakat seakan-akan pasal ini, bukan seakan-akan, dan memang dari menghidupkan fakta kembali salah satu pasal karet. Presiden kita ini kan presiden yang sangat demokratis, dipilih melalui election yang sangat demokratis juga, gitu. Sehingga kalau ini dihidupkan kembali, apakah tidak menjadi anti demokrasi pasal ini? Satu pikiran. Tapi pikiran tertentu menganggap bahwa penghinaan yang dimaksud itu seperti apa? Kan bukan, kalau menghina memang tidak boleh. Membedakan kritik dengan penghinaan itu tipis bedanya. Khawatirnya nanti ketika orang menyampaikan pikiran yang sumbang terhadap kebijakan, itu masuk dianggap dalam pasal penghinaan. Makanya oleh pemerintah dibuat cover di kedua itu, kalau pernyataan itu untuk kepentingan umum dan untuk pembelaan diri tidak ada masalah. Tetapi masalah substansinya ya, kalau begitu dijelaskan lebih detail dong, apa itu penghinaan, kan begitu. Apa itu untuk kepentingan umum dan lain sebagainya juga bagaimana membedakannya. Tetapi secara filosofi saja bahwa membatasi ruang untuk bicara itu, ya itu namanya tidak sesuai dengan konteks beginian. Ini kan zaman Nuh ini saya pikir ya semua lebih terbuka. Ini suara PKB atau suara pribadi? Ya, PKB begitu. Suara PKB. Karena tidak ditambah jatah menterinya atau bagaimana? Enggak, ini tidak ada hubungannya. Pemerintah kita bukan pemerintah yang anti kritik. Ini yang sering salah. Kalau menurut saya, kita harus tempatkan presiden dan wakil presiden ini bukan person yang anti kritik. Sama dengan kita, wong jargonnya Pak Jokowi adalah kita kok. Ketika kita usung PKB itu adalah Jokowi. Sudah termasuk gitu ya. Ada beberapa partai yang sudah seperti itu. Untuk satu presiden loh Mas. Betul, itu yang saya maksud. Nah, itu yang saya maksud. Undang-undang bukan satu presiden, untuk kalau kemudian nanti presidennya selanjutnya adalah PKB. Nah, makanya kenapa punya pandangan yang berbeda tidak? Aneh kan? Kenapa ini muncul di era presiden ini? Gitu. Pak Jazilul, apakah sudah nanti pada ujungnya Pak Jokowi juga akan menolak itu? Anda yakin demikian? Saya yakin. Oke, Pak Jokowinya menolak. Pak Jokowinya menolak, tapi partai pendukung Pak Jokowi yang menggagas hal itu dan ingin ada begitu. Benarkah demikian? Faktanya ada tidak sekarang? Sudah mulai ada tidak perbedaan di fraksi-fraksi? Fraksi yang pendukung pemerintah meminta ini untuk goal, untuk masuk, sementara yang oposisi tidak. Walaupun ini oposisinya gini Mbak, ini belum masuk pada pandangan faksi. Belum. Tapi Anda baca secara informal bagaimana? Yang muncul dipengaruhi dengan beberapa pikiran teman-teman ini di DPR juga. Oh iya, ini suara dari sedang teman-teman membaca juga begitu harus didengarkan. Harus didengarkan secara baik dan kami dari PKB melihat apakah betul ini keinginan presiden? Apakah betul ini keinginan? Secara pribadi ya? Iya. Pak Jokowi maksud saya. Anda meragukan? Saya meragukan itu. Anda meragukan? Meragukan itu. Jadi masukan dari mana itu? Ya jadi dari pemerintah. Pemerintah ini kan melalui Menteri Hukum dan HAM. Ini baru draft. Nanti pada titik akhir ketika dimintakan persetujuan antara pemerintah dan DPR, biasanya disitulah presiden bicara. Ketika ada polemik di bawah yang luar biasa,
Biasa itu banyak hal itu ketika membahas pasal per pasal yang kemudian turun di situ. Tetapi dimulainya dengan ini, untuk pihak tertentu memulainya dengan nada curiga. Saya inginkan bukan dengan nada curiga, tetapi tenaga yang lebih rasional. Nah, gitu tunnya. PKB merasa meragukan ini betul tidak masukan dari Presiden begitu. Kalau Anda Pak Rocky membacanya seperti apa? Ini masukan dari Presiden, masukan dari partai pendukung atau bagaimana? Tiba-tiba muncul di Kemenkumham saja yang menterinya adalah salah satu dari partai pendukung begitu. Saya bisa membaca hati, tapi hati PKB yang paling susah dibaca. Loh, hati PKB tadi sudah jelas begitu. Dia tidak yakin bahwa ini masukan dari Presiden. Ya, tetapi kalau Anda membacanya? Saya membaca pernyataan Presiden. Presiden bilang enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan legislatif. Artinya dia nggak tahu bahwa itu dia usulin kan. Bisa kita tafsirkan dua. Memang dia nggak mengerti prosedur pengusulan itu, atau dia mau lepas tangan soal itu. Itu interpretasi politik gitu, soal semacam itu. Nah, apalagi tadi mau lepas tangan atau kemudian memang tidak mengerti begitu. Nah, Anda membacanya sebagai orang luar saya kira begitu. Mau lepas tangan itu karena punya kalkulasi bahwa itu sebetulnya gini gampangnya. Begitu power itu mulai kehilangan legitimasi, dia membutuhkan peralatan lain tuh. Jaring-jaring pengaman. Jaring pengaman. Jadi saya kira Presiden menginginkan itu. Dan Anda membacanya powernya sekarang sudah mulai menurun, goyah. Yakinkah Anda demikian? Lebih Bukankah banyak oposisi? Lebih dari yakin. Itu kan kembali ya, asumsi boleh-boleh saja. Tapi kalau gini loh kan dari asumsi kan semua itu kan berdasarkan asumsi kan dia boleh taksir kok, ini persoalan taksir kan. Tapi persoalannya begini, apakah keinginan Presiden atau tidak? Belum tentu. Presiden melihat kalau hal yang genting memaksa, dia akan bertindak. Contohnya KPK dulu. Dia akan begitu. Jadi ini dibiar aja polemik dulu. Tapi pada satu titik dia akan mengatakan saya tidak mengendaki ini. Harapan Anda juga demikian. Saya akan yakin seperti itu. Gitu. Karena belajar dari pengalaman kan, fakta. Yang penting sekarang gini, bagaimana publik itu berpikir rasional. Bagaimana kita melihat kalau ini memang membahayakan demokrasi, ayo kita koreksi. Tetapi dengan argumen-argumen yang rasional, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran. Maka di sini pentingnya merebut ruang publik. Bagaimana memperjelas posisi ini lewat opini publik, tulisan publik yang memperjelas. Maka ada ahli hukum harus berargumen, harus berkomentar. Ahli filsafat seperti Rocky Gerung itu penting gitu loh, supaya akan itu gitu loh, itu penting gitu loh. Karena supaya kita menjadikan ruang publik ini sebagai ruang perdebatan. Karena dengan ini akan mendapat input DPR-nya. Kalau perlu ya DPR mengundang orang-orang kritis seperti itu. Gini Romo, kalau perspektifnya politis ya, maka sinyalemennya Rocky menjadi punya pembenaran gitu. Karena apa? Karena kalau dilihat konstitusi, penyusun undang-undang itu DPR dan Presiden. Jadi kalau datangnya dari pemerintah atau dari Presiden, ya pasti dari tadi sudah dijawab dari pemerintah, dari Presiden begitu. Tapi kalau perspektifnya teknis yuridis gitu ya, penyusunan undang-undang itu biasanya ada panitianya, ya, BPHN atau Kemenkumham itu yang membuat gitu. Biasanya ada beberapa profesor dan beberapa ahli hukum yang dikumpulkan, kemudian mereka merumuskan gitu. Tapi yang nggak masuk akal menurut saya, pasal ini tuh sudah dibatalkan gitu loh. Itu yang nggak masuk akal. Kok dimasukin lagi? Tapi ada kalau kemudian bagaimana Bang Fikar? Kalau kemudian pasal ini berbunyi dengan bunyi yang berbeda dengan pasal yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kan tapi kalau substansinya ditujukan untuk melindungi Presiden dari penghinaan, itu sama. Itu sama. Seharusnya tidak boleh. Kalau dipaksakan bagaimana? Kalau dipaksakan, kalaupun mau dipaksakan, itu menjadi pencemaran dengan pemberatan aja sebenarnya. Lebih masuk akal gitu seperti itu. Sama dengan umpamanya kalau kita lihat hukum perdata ya. Perdata itu objek perebutannya adalah soal ganti rugi. Orang merasa dirugikan oleh orang lain. Nah, ketika merumuskan ganti rugi itu ada dua jenis. Kerugian material dan kerugian imaterial. Ketika mengukur kerugian material itu terukur. Segala sesuatu yang bisa dihitung dan dibuktikan itu namanya kerugian material. Tapi ketika masuk ke dalam kerugian imaterial, itu menjadi siapa dulu orangnya. Lain imaterial seorang pengusaha dengan hanya seorang pekerja umpamanya.
Lain seorang presiden yang dirugikan dengan seorang rakyat biasa maunya. Masuknya di situ. Kalau mau pakai analogi kerugian seperti itu gitu. Jadi boleh saja tetap presiden sebagai warga negara biasa, tapi ketika menerapkan hukumnya seperti Rocky bilang tadi juga ada pemberatannya. Ada faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan gitu. Nah, jadi berarti tetap masuknya ke pasal pencemaran nama baik tapi dengan ada pemberatan begitu. Tapi sama sekali harusnya tidak ada ruang dengan adanya pasal lain yakni masalah penghinaan presiden. Itu yang harus substansi pokok yang harus dijelaskan gitu. Karena itu yang bertentangan dengan demokrasi itu. Oke. Nah, kita harus break lagi. Nanti kita kembali soal bagaimana jika pasal ini tetap ada mengingat kondisi demokrasi yang beberapa orang yang menilai yang sudah kebablasan. Tetaplah bersama kami.